Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Panjenengan sedaya saya doakan mugi sehat walafiat, panjang umur, rezekinya lancar, usahanya semakin berkembang, semakin maju. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa sahbihi wa yassir wa nasara. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah Allah. Alhamdulillah malam ini, pagi hari ini kita semua bisa melanjutkan kajian tafsir ayat ahkam. Tafsir ayat ahkam itu berarti mengkaji tentang ayat-ayat Al-Quran spesifik, khususnya yang berkaitan dengan hukum. Hukum itu kalau dalam syariat paling tiga dibagi menjadi 4. 1 hukum ibadah, 2 hukum muamalah, 3 hukum munakahah, yang keempat hukum qadha, peradilan, ibadah, bisnis, perkawinan, dan peradilan. Itu Pak, biasa gitu Pak. Ada yang menjadi 5. Ibadah, kemudian muamalah, kemudian munakahah, kemudian jinayah. Jinayah itu adalah tindak kriminal pidana, dan peradilan. Pagi hari ini kita akan membahas ayat hukum ibadah puasa, karena sebentar lagi kita akan puasa. Nyun sewu niki poso sedaya napa boten? Kok gak pati yakin jawabnya. Iki poso sedaya. Ibu-ibu pun lunas napa dereng? Utangnya piro sih? Oh, lunas nggih. Alhamdulillah. Ojo diartikan poso nopo-nopo kerso mangan ya kerso. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairun lah, wa an tasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum ash-shahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ya ayyuhalladzina amanu, hei wong akeh amanu kang padha iman. Jadi yang
dipanggil, yang diseru oleh Allah mereka yang beriman. Makanya orang Islam tidak semuanya bisa poso walaupun awake sehat. Ada nggak orang Islam sehat, nggak hamil, nggak nyusoni, nggak musafir, tapi nggak gelem poso? Ada? Wong iku banyak jarine. Astu makan. Maka dia muslim tapi bukan mukmin. Sebab kalau mukmin, kalau diseru untuk kebaikan, jangankan Gusti Allah yang mengajaknya, sesama manusia pun, sesama makhluk, sesama hamba Allah, ketika diajak hayya 'alal falah, mari berlomba-lomba untuk meraih kemenangan, kebahagiaan, kebencanan, maka terketuk dalam hatinya untuk melakukan, tertarik. Ketok wong iso ngaji pengen ngaji, ketok wong sholat pengen sholat, ketok wong mangan pengen. Iya lek luwe lah. Iki nek sekedar hangat ya, sekedar aman. Jadi bedanya mungkin ketika ada orang Bedui, orang desa datang ke Madinah menjumpai Rasulullah dan bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung setelah bersyahadat belum apa-apa langsung memproklamirkan dirinya sebagai seorang mukmin. Nabi amanah, mukmin, saya orang mukmin, mukminin, mukminat, saya orang beriman. Rasulullah bingung, baru bersyahadat wis ngaku-ngaku mukmin. Turunlah malaikat Jibril membawa surat Al-Hujurat ayat 14. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Qalatil a'rab, orang Arab itu simbol orang pedesaan yang tidak mengerti agama. Dulu begitu Pak, yang namanya orang desa mesti ketinggalan. Contoh Abu Hurairah itu orang desa Pak, baru masuk Islam, merasa dirinya ketinggalan pelajaran, ketinggalan tentang pemahaman keagamaan, maka dia memutuskan untuk tinggal di Masjid Nabawi, gak pulang kampung, untuk mengejar ketertinggalannya Abu Hurairah, sehingga dia nututi hidup bersama Rasulullah hanya 3 tahun, tapi mengalahkan sahabat-sahabat senior yang lain yang sudah puluhan tahun, 15 tahun, 19 tahun, 20 tahun, 23 tahun dan seterusnya. Abu Hurairah, panjangnya cek seluruh hadis, rata-rata rawi hadis sahabat yang banyak berikan hadis adalah sahabat Abu Hurairah. Nama aslinya Abdullah bin Sokhar. Orang Jawa biasanya menyebutnya Abdullah bin Sokhar, karena faktor logam. Sokhar dibaca Sokhar, Solihin dibaca Solihin, Hasan dibaca Hasan. Ini orang Jawa, bukan orang Biung, bukan orang Jawa.
Ya Hayyu ya Qayyum ya Kayu ya Kayyum. Mbah, jaluk amalan Mbah. Sing iso garan urip tenang, lancar. Ocun. Ya Kayu ya Kayyum ya Kayuku ya Kayyum ya Kayuku ya Kayyum. Aslinya apa? Ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum. Wahai zat yang maha hidup dan zat yang maha berdiri dengan diri sendiri. Apa jawaban malaikat Jibril dalam surat ini, Pak, ayat ini? Kamu belum benar. Kul, katakan Muhammad, lam tu'minu, kamu belum beriman. Sehingga kamu jangan bilang amanna, walakin qulu aslamna. Tapi ucapkan, katakan, akui, aku baru Islam. Baru Islam. Walakin qulu aslamna. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Hatimu belum dibumbui dengan iman. Keimanan belum rasuk dalam batin. Saya pernah menyampaikan di sini, Pak. Orang beriman itu satu, tidak akan pernah merasa kecewa terhadap takdir dan ketentuan Gusti. Kok yang jawab sedikit? Gusti. Jenengan sehat apa badan? Sehat nggih. Orang sehat itu kalau diajak ngomongnya jawab, kecuali ngantuk. Gusti Allah itu mukmin, Pak. Gak pernah kecewa terhadap takdirnya Gusti Allah. Kan banyak orang, Pak, ketika ditakdirkan begini, ya Allah, gak terima. Padahal Allah itu menentukan, menakdirkan, menetapkan sesuatu sesuai dengan kehendaknya, dan itu yang terbaik dengan Allah untuk kita. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi apa yang kau tidak sukai itu adalah sesungguhnya yang terbaik bagi Allah untuk diri kita. Dan sebaliknya, apa yang kau senangi ternyata itu tidak baik bagi kita. Maka oleh karena itu orang beriman ketika mendapatkan satu cobaan, ujian, ketentuan dari Allah harus diterima bisabri wa thabati, sabar dan tabah. Maka senjatanya umat Islam adalah sabar, dan sabar itu tabah dan sholat. Wasta'inu bisabri wassalah. Semua senjatanya dalam keadaan apapun kita minta tolong pada Allah. Satu, harus salat. Yang kedua, sholatnya lakukan. Ojo sabar tok awai gak gelem sholat. Banyak gitu orang Islam gak sholat, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, kutiba dan wajibakan alaikum ing atase sira kabeh apa sing wajib dulur, asyamu apa poso, diwajibkan puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, kama kutiba kaya oleh dan wajibakan apa poso, siam alal ladzina yatasawwaka min qablikum, saking saturungi sira kabeh minal umami sakbayane saking pira-pira umat bangsa, la'allakum tattaqun, menawa sira kabeh tattaquna iku padha takwa sapa sira kabeh.
wajib puasa sebagaimana umat-umat terdahulu puasa. Nabi Adam puasa nggak setahun. Kalau iya kalau puasa setahun Pak, kalau puasa Ramadan turun lunas. Berapa tahun Ibu nggak puasa? Pak Ustadz saya nggak puasa cuma 21 tahun. Bukan 21 hari Pak, 21 tahun. Kok bisa? Oh iya, tahun pertama hamil tak puasa. Berapa hari? 30 hari. Tahun kedua nyusoni. Tahun ketiga nyusoni. Jadi nyusoni yang baik dalam Islam itu yang menjadikan anak itu cerdas, jenius, dan antibodinya Pak, imunitas tubuhnya akan kuat tanpa suntik-suntikan Pak. Itu 2 tahun. Wa hamluhu wa fisaluhu fi amain Quran Pak. Hamilnya jangan sampai nyape ini bahasa Indonesia napa nyape. Nyape, ngerti nyape? Sapi, pisah. Salatuna syahran. 30 bulan. Kalau 30 bulan berarti kalau hamilnya 9 bulan berarti minimal nyusoni selikur bulan. Bisa ya? Kalau hamilnya 10 bulan nyusoni 20 bulan. Pasti jenius. Wis tak ditekno. Coba panjenengan bikin anak Pak. Setelah itu susoni. Cuma wong wedok sak mangke dudu panjenengan, wong wedok. Kok sak mangke niku Pak, kok nyusoni gak gelem. Kuatir tubuhnya rusak, lembreh. Takut Pak. Padahal secara medis orang nyusoni niku Pak menyebabkan apa? Kesehatan bagi seorang wanita, seorang ibu. Betul. Bahkan bukan hanya nyusoni anak, nyusoni bapak juga kata dokter Baike itu menyehatkan. Ya, jangan sering-sering lah. Begitu. Ini paham betul? Kok kayak marah gitu? Enggak paham ya? Paham. Apa isi apa? Ilmu. Kok isi ilmu? Ustaz antum sudah menikah? Yang di luar sudah? Berapa istrinya? 1. Oh, enggak cuma tanya. Sering-sering biar antum sehat. Oh, kok takut ya? Okay. Tahun pertama hamil, tahun kedua nyusoni, tahun ketiga nyusoni. Berarti sudah berapa? 3 tahun. Tahun keempat hamil anak kedua. Tahun kelima nyusoni, tahun ke-6 nyusoni. Tahun ke-7 ya. Tahun ke-7 hamil anak ketiga. Tahun ke-7 ya. Berikutnya nyusoni anak ketiga, Tahun ke-10 hamil anak keempat. 11 nyusoni anak keempat, 12 nyusoni anak keempat. Kemudian tahun ke-13 hamil anak kelima. 14, 15 nyusoni anak kelima. Tahun 16 hamil anak ke-6. 17, 18 nyusoni. Kemudian 19 hamil anak ke-7, 20, 21 nyusoni. Total 21 anaknya 7. 21 tahun nggak tahu poso. 21 kali 30. Hah? 630. Ayo on poso. Ayo kodok. Setahun nggak lunas Pak. 600 itu berarti 2 tahun gitu. Cari tonggoy sak ngerti. Subhanallah, tonggoku sing salehah bener iki tiap dino poso subhanallah. Tutuk poso-poso apa iku kodok. Makanya lek ana wong wedok ahli poso ojo langsung ahli poso. Bisa jadi ngodoni biyen waktu SMA gak tahu poso. Waktu kuliah tambah
tambah gak puasa tambah nemen kerja, tambah nemen baru pensiun insaf. Wong lek pensiun lek durung insaf iku nemen Pak. Jarine Bang Roma sungguh terlalu. Wis nakal pensiun sik nakal Pak. Jadi sing wedok, Pak, tobat Pak, sik tak durung 70. Dadi ngenteni umur 70. Tak dungakno kabeh panjang umur ya. Amin. Kok sing amin titik apa sih? Tak dungakno balene. Tak dungakno kabeh panjenengan panjang umur. Amin. Sehat walafiat. Amin. Gak punya tanggungan, aman. Bisa hidup dengan ibadah yang tenang dan khusyuk. Amin. Allahumma. Nabi Adam puasa setahun. Nabi Daud puasa setengah tahun karena puasa tidak kan, berarti total berapa? Setengah tahun. Kalau umat terdahulu orang Yahudi itu Pak, aslinya puasanya 30 hari, tapi gara-gara pemimpinnya, rajanya waktu sakit parah. Waktu itu pemimpinnya sakit parah. Akhirnya apa Pak? Oh enggak, pemimpinnya begini Pak. Dia orang Yahudi itu puasanya 30 hari. Kemudian gara-gara musim panas, Ramadan musim panas Pak, sehingga enggak mau poso. Ditunda pelaksanaan puasa Ramadan, ditunda 2 bulan yang akan datang di saat musim dingin. Nah, kayak pengajian aja ditunda. Pengajian gak sido saiki ditunda. Orang Yahudi kan begitu Pak. Lek gak cocok, jangankan cuma ibadah Pak, Nabi lek gak cocok dipateni Pak. Itu Yahudi Pak. Maka jangan heran kalau Israel itu senang mateni. Itu memang apa tetesannya memang begitu. Yahudi itu kan Israel Pak, Bani Israel. Pernah satu hari orang Yahudi membunuh Nabi 40 orang sehari. Bukan membunuh manusia, orang Pak, bukan membunuh orang biasa. Nabi, pemimpin mereka, tokoh agama mereka, dalam sehari dibunuh sejumlah 40 hari. Karena Nabi itu jumlahnya 124.000 dan rata-rata dari golongan Bani Israel. Yang dari dari Israel berarti dari Nabi Ishak. Sedangkan yang dari Nabi Ismail hanyalah Nabi Muhammad satu-satunya. Makanya mengapa orang-orang non-muslim itu tidak beriman pada Rasulullah? Salah satunya adalah rasis, kecemburuan, karena bukan dari rasnya, bukan dari keturunan Bani Israel, tapi keturunan Arab. Itu Nabi Muhammad. Nah, setelah burukan berikutnya musim dingin, maka mereka puasa Pak. Puasa apa? Puasa Ramadan. Sebagai tebusannya ditambahi 7 hari, sehingga puasanya berapa? 37. Ketika pelaksanaan puasa, ternyata pemimpin mereka, rajanya sakit, gak sembuh-sembuh. Mereka bernadar, pokoknya kalau raja kita sembuh, kita akan sempurnakan puasa menjadi 40. 37 jadi 40, berapa tambahannya? 3 hari. Sehingga orang Yahudi itu puasanya 40 hari dulu. Sekarang nggak ada Pak, nggak musim poso. Orang Nasrani itu puasa Pak, Nasrani itu Pak dulu. Sekarang nggak musim. Muslim banyak yang puasa dulu, sekarang puasa, tapi sebagian juga gak puasa. Terutama nyun sewu, terutama pejabat-pejabat yang sering di luar. Itu panjenengan pejabat-pejabat yang biasa plat merah itu Pak, di luar itu banyak yang gak puasa Pak. Saya bukan nutup jenengan, kok ngerti? Aku ketok dewe plat merah masuk ke rumah makan, termasuk masuk warung, atasnya tutup sekele
ketok sepatuan. Sing parkir plat merah sapa? Tulisannya plat merah Bismillahirrahmanirrahim. Masa non muslim? Nah, ya apa Pak? Ya apa Pak? Keluar bibirnya diserbet ini. Keluar ketemu saya, subhanallah. Gaya rasanya apa? Alhamdulillah. Puasa ini sekarang lebih tenang. Ya lebih tenang, betenge warak. Pejabat Pak, tutup panjenengan kalau panjenengan boten Pak. Ojo ngomong beten bedo. Pun puasa. Nabi Adam kenapa diwajibkan puasa? Salah satu falsafah hikmah diadakan puasa dalam rangka tasfiyatul ajsa, pembersihan tubuh manusia dari apa? Dari kotoran. Kotoran apa? Barang-barang haram. Barang-barang syubhat yang pernah dimakan, barang haram yang pernah dimakan, itu gak cukup dengan doa, gak cukup dengan istighfar pembersihan jiwanya, jiwa raganya, melainkan diharuskan apa? Puasa. Nabi Adam itu secara apa ya, secara bahasa sederhana melanggar aturan Gusti Allah, yaitu makan buah khuldi. Nabi Adam makan satu, istrinya Siti Hawa makan tiga. Dua. Nabi Adam makan satu, itu pun baru digigit sak cuit, tapi sudah ditelan. Tadi ini di stop oleh Gusti Allah. Tadi gila Pak, apa itu? Cakun. Coba panjenengan di Apraba. Kalau panjenengan ada cakunnya berarti panjenengan laki-laki. Yang nggak ada cakunnya berarti salah seret perempuan berarti. Oke, kalau perempuan ada cakunnya berarti panjenengan laki-laki, cuma keliru waktu lahir tuh. Kalau perempuan karena makan dua akhirnya jadi buah khuldi. Ya Pak, mohon maaf. Itu semua tafsir mengatakan gitu. Makanya ibu-ibu punya apa? Buah surga. Betul. Bapak-bapak juga bersurga di sini Pak. Maka ketika Nabi Adam dikeluarkan dari surga sebagai bentuk permintaan maaf taubatnya, tidak cukup istighfar Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Gak cukup. Nabi Adam suruh puasa untuk menghilangkan energi negatif akibat dari barang yang dilarang untuk dimakan. Kenapa? Karena barang syubhat, barang haram ketika masuk ke dalam tubuh manusia akan menjadi energi kekuatan negatif. Do you understand? Pinter bahasa Inggris semua. Energi negatif. Apa energi negatif itu Pak? Energi yang selalu mengajak keburukan. Wayai sholat ngomong batin, coba si sampeanku seket teko awai si kesel sholat iku ae si waktunya si suwe tenang. Yang ngajak semacam itu energi negatif. Terus semakin banyak yang dimakan barang haram termasuk syubhat, energi negatifnya itu numpuk terus kuat, selalu ngajak keburukan. Pikiran itu jelek terus Pak. Itu tanda-tandanya orang makan syubhat jelek dong. Yang disebut negatif tinggi. Hati itu gak pernah baik sama orang Pak. Ketok tonggo suke mangkel bahwa paling korupsi gak mungkin. Masa cuma dodolan bakso kok bisa bangun rumah tingkat ngono. Artinya jelek. Lah, kok iso ya? Sikit rabi wis lahir. Paling iku hamil di luar nikah. Oh, Pak. Pokoknya negatif terus. Ada tidak, Pak? Enten nggih? Wong itu kok. Enggak boleh lah, tak boleh.
kata orang suke, alhamdulillah oleh Gusti Allah rezekinya orang itu dibuka. Paling waktu doanya banter, sedekahnya banter, duhanya banter, waqiahnya banter. Begitu. Ada orang tadi contohnya loh, cekek nikah baru walimah kok sudah meteng. Oh, barangkali dia sudah nikah siri sebelum waktu tunang. Jadi positif, be positive thinking, positif terus Pak, sehingga hidupnya tenang, tidak sibuk dengan urusan orang lain. Biarkan orang lain ngurus awake dhewe, kita ngurus diri sendiri belum selesai. Ngapain ngabsen orang lain? Ada enggak laki-laki apa perempuan gitu? Sama. Laki-laki itu kalau ngerasa orang Pak, terkadang kalau yang ember itu terkadang lebih parah dari perempuan. Betul nggak? Kok gak ada yang jawab? Betul gitu loh Pak. Betul nggak? Betul. Nah, poso Pak. Poso. Nawaitu lillahi ta'ala. Insyaallah bulan Ramadan ini kalau Muhammadiyah sudah menentukan posonya mulai hari Sabtu besok ya. Saya ini Sabtu tanggal 1 Maret, berarti tarawihnya Jumat malam Sabtu. Muhammadiyah karena patokannya hisab itu wujudul hilal. Pokoknya ono bulan tanggal 1 ketok gak ngoyos. Pokoknya ono bulan ketok gak ketok. Koyok ngeten Pak. Di ruangan ini, masjid ini lampunya dimatiin. Ada orang Pak. Uang ketok gak ketok, yang penting ada orang. Itu Muhammadiyah. Kalau pemerintah itu pakai ru'yatul hilal. Nginceng, ngopo nginceng? Apa? Ngintip. Tapi nginceng ru'ya itu mustahil berhasil kalau tanpa melalui proses namanya hisab. Jadi hisab itu sebagai instrumen untuk mengarahkan pandangan pada titik sentral yang dilihat. Ada orang hidup di apartemen lantai 115, naik ke atas atap untuk melihat bulan, beli alat teleskop, mikroskop paling canggih, langsung diarahkan, tapi gak ngerti hisab, diarahkan ke sana. Kelihatan klip-klip, alhamdulillah, Allahu Akbar, lihat bulan. Ternyata yang dilihat adalah klip-klip lampu apartemen Gunawangsah. Bukan bulan. Karena apa? Gak ngerti hisab. Hisab itu untuk menekan berapa derajat dari lintang utara, berapa derajat, berapa senti dari permukaan air di atas ufuk, berapa hilal itu yang tahun bulan ini, besok ini perkiraan 3 derajat, sekian, sesuai dengan ijma kesepakatan para ulama di seluruh dunia. Kalau sudah 3 derajat di atas, 2 derajat ke atas, itu besar kemungkinan hilal akan terlihat. Jadi besar kemungkinan akan bersama. Berarti Jumat tetap tarawih. Kalau tidak mendung, kalau mendung, enggak mendung tapi hujan, bodoh ae. Kalau mendung, fa'akmilu iddata Sya'ban 30 yauman. Kalau mendung, Sya'bannya disempurnakan 30 hari. Berarti kalau ikut pemerintah Sabtunya tetap gak poso, tarawihnya berarti Sabtu malam, Ahad malam Minggu. Jadi kan tarawih sedaya nggih. Tarawih Pak. Tarawih awal sampai akhir, ojo awal tok Pak. Hari Jumat full masjid itu penuh dengan sejadah, wong mulai kabeh. Masjidnya penuh dengan sejadah. Maghrib penuh Pak. Isya itu mari maghrib kosong, sejadahnya penuh. Oh, kenapa? Khawatir gak nemu? Enggak, biasa sampai keluar gitu. Sampai keluar seperti
Teras, sudah sampai keluar. Oh, kalau tempat lain kan uangnya wake, masjidnya cilik, membludak sampai keluar, sampai ke warung-warung warkop itu Pak, sampai ke nggonen mie begacuan penuh, terawih enggak mangan. Tapi subhanallah lek Ramadan Pak, terutama awal-awal nggih di warkop ada terawih Pak. Yang punya warkop ya terawih. Saya ketemu di Doli itu ada warkop Pak. Doli yang sekarang Pak, bukan dulu. Itu ngaji loh. Warkop iya, dikasih beber kloso terpal itu Pak. Ngaji subhanallah. Itu berkahnya Ramadan. Tapi hanya berlaku seminggu. Minggu berikutnya terpalnya gak ada. Kenapa gak dibeber? Uangnya wis gak ono. Wis males. Lek mriki boten insyaallah mriki jamaah awal sampai akhir insyaallah. Amin. Insyaallah. Nggih. Oh tambah maju. Tambah maju. Bon. Jadi lah pertanyaannya ikut siapa? Ikut Sabtu langsung atau ikut pemerintah? Terserah panjenengan, ojo takut aku. Jenengan ikut Muhammadiyah, ikut pemerintah iya, tapi yang paling sip ikut pemerintah. Di seluruh dunia itu pakai hisab sebagai instrumen untuk menentukan ru'yahnya. Tapi warga masyarakat di seluruh dunia semuanya pakai ikut pemerintah. Jadi di Mesir itu ru'yah hisab, wajib hisab itu. Karena tidak mungkin ru'yah kalau tanpa hisab. Ikut pemerintah saya. Panjenengan mantap ikut Muhammadiyah tak apa. Sing penting puasanya Muhammadiyah Sabtu. Ojo Jumat, nggak boleh. Kenapa kalau Jumat nggak boleh Pak? Jumat itu sik Sya'ban. Ojo Senin wis kelewatan. Nopo malih Selasa. Tapi ada yang nakal Pak, orang Indonesia. Kalau posonya Muhammadiyah lebih dulu dari pemerintah, ikut pemerintah. Nanti riyoyonya ikut Muhammadiyah. Nah, beri puasanya belakang, riyoyonya awal. Berarti posonya namun 28 hari. Tak boleh. Kurang. Rasul katakan, "Shaum Ramadan baina 29 wa 30." Puasa Ramadan antara 29 dan 30. Kalau besok berhasil ru'yah hari Jumat itu berarti puasanya Sabtu sama dengan yang lain bersama. Berarti besar kemungkinan puasanya 30 hari Ramadannya. Riyoyonya hari Senin kalau bisa. Tapi kalau pemerintah agak berhasil ru'yah sehingga puasanya hari Ahad, hari Minggu, berarti puasanya pemerintah 29 hari. Sah. Pokoknya masih 29, 30 sah. Kalau 28 enggak sah. Dulu pemerintah presiden follow. Tak kira enggak follow, tak sembuh aja. Dulu Presiden Anwar Sadat, tahu kan? Tempuh di Mesir. Kenal enggak ya? Anwar Sadat itu matinya kan ditembak waktu kampanye orasi mau nyalon periode ditembak. Di Mesir itu rata-rata presidennya mati. Waktu orasi tembak. Presiden Anwar Sadat itu pernah memutuskan ru'yatul hilal salah. Pemerintah Mesir salah. Karena waktu itu ru'yah gak berhasil Pak. Akhirnya apa? Disempurnakan Sya'bannya jadi 30. Ternyata di akhir Ramadan tanggal 29 itu Pak sudah tanggal 1 Syawal alias riyoyo.
Tanggal 9 Ramadan, bulan itu hilal sudah tinggi, berarti sudah tanggal 1. Maka jumlah Ramadannya waktu itu 28. Sebagai pemimpin yang bertanggung jawab terhadap dunia akhiratnya rakyat, Anwar Sadat mengumumkan seluruh warga muslim Mesir wajib puasa qadha Ramadan 1 hari, dikarenakan Ramadannya 28 hari. Iya. Dan biasa, tidak dosa pemerintah, karena pemerintah memutuskan melalui hasil ijtihad. Makanya paling enak pemerintah, Pak, jenengan gak dosa. Salah pemerintah gak dosa. Ya, karena pemerintah yang punya otoritas menentukan. Kawan saya, kita ikut Mekah. Iya. Gini, kalau matahari semakin ke timur, semakin lebih dulu matahari, Pak. Di sini tanggal jam berapa? Anggaplah jam 6 ya. Anggaplah jam 6 gampangnya jam 6, Pak ya. Jam 6. Di Papua jam berapa? Jam 7. Oh, jam 7. Jam 5, jam 7. Sisi 2 jam. Oh, jam. Enggak, sekarang jam 6, berarti sana jam 8. Ya kan? Semakin siang sana, betul. Karena matahari munculnya dari timur, rembulan munculnya dari barat. Semakin ke barat, semakin tanggal. Maka ketika di Mekah ru'yatul hilal, di Indonesia belum tentu ru'yah. Sebaliknya, kalau Indonesia ru'yatul hilal, maka orang Mekah wajib ru'yah, Pak. Dulu kasusnya di masa Umar bin Khattab, Madinah dengan Irak itu timur mana, Pak? Lebih timur mana posisinya, Pak? Madinah dengan Irak. Lebih timur? Madinah itu barat. Irak timur. Di Madinah tidak berhasil ru'yah. Ternyata ada sahabat Nabi waktu itu di Irak ru'yah. Maka otomatis di Madinah wajib ru'yah. Kenapa? Posisinya lebih timur. Sebab logikanya kalau di timur itu 6 derajat, 3 derajat, maka yang sebelah baratnya bisa di atas itu. Sehingga di sini ketika tahun ini di Indonesia perkiraan 3 derajat sekian, maka di Mekah besar kemungkinan 6 sampai 7 derajat berbeda. Semakin ke barat semakin kelihatan. Maka tidak bisa, Pak. Kalau timur ikut ke barat, kalau barat ikut timur bisa. Ini bunyi untuk tandanya sudah selesai. Nah, tapi enggak selesai, masih lanjut. Ini lanjut, belum selesai. Karena Ramadan pray. Biasanya enggak pray tahun ini. Ayo, pertanyaan saya, silakan, Pak. Ustaz, untuk menyatukan perbedaan tanggal puasa maupun awal Ramadan maupun Idul Fitri, untuk kayak Muhammadiyah memakai hisab kalender hijrah global, sehingga diharapkan seluruh umat muslim bisa puasa bersama-sama. Ijtihadnya karena begitu terjadi konjungsi antara bumi, bulan, matahari, dan bulan sudah lewat berapapun, itu kan sudah masuk tanggal 1 bulan baru tanggal 1. Nah, titik itulah yang menentukan untuk umat muslim bersama-sama berpuasa. Itu mungkin Pak Ustadz sebagai gambaran. Yang kedua, ada beberapa tarekat di Indonesia yang puasanya sebelum atau jauh, seperti tarekat di atau setelahnya. Iya, setelah seperti di Sumatera Barat, di mana? Di Jawa Barat kalau nggak salah. Di Itu Sulawesi seperti apa, Pak Ustadz? Karena secara hisab dan ru'yat pun mungkin nggak cocok. Pakai mimpi dia. Baik ya. Jadi yang pertama di kalangan Muhammadiyah ada istilahnya matlak global. Jadi ukurannya adalah hisab global, tapi tetap hisab. Apa benar? Tidak apa istilahnya? Tidak, saya tidak mengatakan salah. Itu benar, tetapi
karena masing-masing negara itu punya otoritas untuk menentukan, maka sebaiknya ikut pemerintah sebaiknya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu tidak salah. Tidak salah. Kenapa tidak salah? Karena puasanya Sya'bannya 29, puasanya 30. Sepanjang Ramadannya masih kisaran 29 30 tidak masalah. Tidak masalah. Untuk menyatukan nggak bisa. Untuk menyatukan persepsi umat Islam seluruh dunia nggak bisa. Jangankan di dunia, Pak, di Indonesia aja nggak bisa. Seluruh dunia panjenengan kalau lihat di negara-negara semuanya pakai ruqyah. Hisab itu hanya sebagai pedoman untuk menentukan titik hilal. Iya, nggak bisa. Kenapa? Karena hadisnya pun liru'yatihi. Hadisnya pun liru'yatihi. Ru'yah itu artinya melihat. Baru kemudian hisab itu dipakai ketika inuhum ma'alaikum. Bulan tidak terlihat dikarenakan mendung atau karena hujan, baru kemudian di situ hisabnya yang berlaku. Karena ada yang berpedoman bahwa ruqyat melihat itu bukan semata-mata. Ya itu kan penafsiran. Akal. Oke, betul. Karena ketentuan perputaran bulan bintang sudah pasti 100 tahun akan datang sudah bisa diprediksi. Oke, terima kasih. Jadi memang kata-kata ru'yah itu bisa diartikan ru'yah secara kasat mata, ru'yah secara ilmu, dan itu sudah perdebatan sejak dahulu. Tetapi tetap di seluruh dunia itu semuanya pakai ruqyah dan otoritas pemerintah yang menentukan. Hanya Indonesia dan baiknya pemerintah Indonesia memberikan kebebasan terhadap bangsanya untuk menentukan. Yang ikut pemerintah bagus, yang tidak ikut melainkan ikut satu kelompok bagus. Yang penting kisarannya 29 30. Yang tidak bagus itu kalau tidak ikut itu, nggak ikut hisab, nggak ikut ruqyah, itu tidak ada pedomannya. Jadi rumusnya begini, kalau ruqyah itu simuli royatihi, kalau hisab fakdurulah, itu apa? Diperkirakan, maka dihitung, suruh hitung itu berarti pakai hisab, itu ada dasar hukumnya. Tetapi kalau pakai mimpi, pakai wangsit, sehingga ada yang puasa 3 hari sebelumnya atau 2 hari sesudahnya, itu sudah tidak berpedoman pada prinsip-prinsip nas Quran ataupun hadis. Yang jelas perbedaan itu pasti, dan saya kira baik Muhammadiyah ataupun yang lain puasanya mesti tanggal 1 Ramadan, betul ya? Hah? Betul ya? Mesti tanggal 1 Ramadan. Biar ya mesti tanggal 1 Syawal. Betul kan? Ya. Biar tidak berbeda, sudah diumumkan semua kelompok kita akan puasa dimulai tanggal 1 bulan Ramadan. 1446. Harinya sesuai dengan keyakinan. Yang penting tanggal 1. Dan puasanya dimulai dari fajar shodiq sampai maghrib. Gak boleh mulai duha sampai asar, gak boleh, Pak. Sehingga kalau ada poso beduk itu bukan poso, tapi apa? Pelajaran, apa? Pendidikan, latihan. Gak apa-apa, Pak. Anak-anak latihan poso beduk, poso asar, gak apa-apa. Tapi kalau yang besar-besar seperti ini, ojo poso beduk. Pak Ustadz, aku gak kuat, gak poso, aku latihan poso beduk. Lah kenapa? Cariin dokter. Kalau orang itu sakit sampai gak usah puasa, keringanan. Wa in kuntum marda au ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kalau sakit ya sudah, musafir ya sudah, termasuk hamil ya sudah, nyusoni ya sudah, orang yang sudah pikun nggak bisa ya sudah. Islam itu gampang. Yang wajib itu yang sehat, yang waras, sehat, waras, dewasa, wajib. Jadi kalau ada orang nggak puasa, kita husnudzon, paling dia orang nggak sehat, atau tidak waras, atau masih kecil. Itu aja, Pak. Pokoknya kalau ada orang tidak puasa,
bisa jadi dia orang gila, bisa jadi anak kecil. Enggak, dia sudah besar berarti gila. Enggak, mungkin musafir. Itu aja pilihannya. Pokoknya kalau sehat, dewasa, terus tidak berhalangan, nah itu kosong. Yang lain boleh nggak puasa, sakit, musafir, hamil, nyusoni anak ya, nyusoni anak, bukan bapak ya, nyusoni anak, ajeng, lain. Haid itu sakit, haid itu masuk kategori haid berhalangan, haid nifas, melahirkan, nah itu nggak wajib, bukan nggak wajib Pak, boleh tidak puasa tapi harus mengqadai. Jadi orang haid itu Pak beda dengan sholat. Kalau sholat itu haid nggak wajib qada, tapi kalau puasa wajib qada. Ini makanya saya tanya tadi, jenengan sudah lunas sama dereng? Hah? Mulai dulu wis gak ilang gak ingat aku, pokoknya anggaplah gak ada, gak iso. Sahih Bukhari, Rasulullah katakan fadailullahi ahaqqu ayyuqdabi, hutang pada Allah itu harus diutamakan untuk disauri wong enak. Pokoknya anggap lunas, tutup uang sama tonggo anggap lunas, gak iso Pak. Nek turun lunas dia ngomong turun lunas, cuma males. Ndak, aku tak bayar fidyah, gak iso Pak. Bayar fidyah itu orang hamil, khawatir anaknya kurang gizi atau nyusoni, khawatir anaknya lemes, gak puasa, dia wajib qada puasa plus bayar fidyah. Tapi kalau gak puasanya orang hamil karena awal lemes, maka cukup qada Ramadan, tidak perlu fidyah. Fidyah juga diberikan pada kakek-kakek, mbah-mbah yang sudah sepuh, sudah tua, tidak memungkinkan poso, fidyah. Atau orang sakit, kata dokter ini permanen, gak usah puasa, maka orang itu fidyah. Sedangkan orang yang tidak mampu mengqadai Ramadan, tidak lunas qada Ramadan sampai masuk Ramadan berikutnya, padahal dulunya nggak puasanya karena nakal males, maka dia kena kafarat. Kafaratnya likulli yaumin muddun, satu hari satu mod. Mod itu 6,3 on, digenapkan menjadi 7 on beras, diberikan pada fakir miskin. Tidak boleh diberikan pada keluarganya sendiri, nggak boleh. Kafarat diberikan pada orang tuanya Pak, nggak boleh Pak. Kenapa? Karena orang tua itu harus dikasih di luar kafarat karena menjadi tanggungan si anak. Termasuk anak nggak boleh dikasih kafarat Pak, karena anak menjadi tanggungan orang tua, harus diberikan orang lain, termasuk saudara. Kalau saudaranya tidak makan di dapur kita, maksudnya apa ya, ngerti ya, jadi saudaranya tidak ikut kita, itu boleh dikasih. Satu dapur. Kalau saudara satu dapur, satu liwet, apa, satu rice cooker, satu itu, jangan Pak. Nanti berasnya dikasihkan dia, dikembalikan, dimakan sendiri, nggak boleh. Sedekah itu nggak boleh makan dewi. Mas, tak kasih uangnya, tak kasih uang 100 juta sedekahnya umumnya di masjid. Tapi kok anu ya, yang 50-nya balik nang aku yo. Niat sedekah biar sama-sama depan, nggak boleh itu. Itu perjanjian apa itu? Itu namanya manilon melendondre. Ngoten nggih? Saya kira ada lagi pertanyaan. Silakan, monggo. Berkaitan dengan asbabul nuzul doa atau ayat 183 tadi, bukan perintah menjalankan puasa wajib. Apakah Rasulullah sebelum dapat perintah itu juga menjalankan puasa-puasa, sedangkan kan ada Asyura, satu Muharram atau ayam wudhu sebelum puasa, sebelum bulan Ramadan. Nah, itu apakah ada peristiwanya waktu itu? Kalau misalnya Rasul menjalankan puasa sunnah sebelum puasa Ramadan. Terus kedua, ini berhubungan dengan gimana hukumnya puasa sunnah sesudah disusah. Kan ada hukumnya haram, makruh, disunahkan atau mubah. Mungkin bisa dijelaskan.
la shoma la yasumanna ahadukum atau la shoma ba'da nisfu Sya'ban. Tidak ada puasa sunnah setelah nisfu Sya'ban. Illa ayyasuma qablahu, kecuali bagi orang yang sudah terbiasa puasa sunnah sebelum nisfu Sya'ban. Misalkan dia sudah terbiasa Senin, Kemis, Senin, Nyenin, Kemis, Ngemis, terus Senin, Nyenin, Ngemis, Nyenin, Ngemis, Nyenin, Kemis, masuk nisfu Sya'ban tetap Nyenin, Ngemis, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak pernah poso gaya itu, mumpung nisfu Sya'ban, mari nisfu Sya'ban poso, nggak boleh, nggak boleh. Nah, itu ya satu. Yang kedua itu, yang pertama, sebelum muncul ayat perintah puasa Ramadan, apakah Nabi puasa? Ya, sama dengan sebelum munculnya perintah sholat 5 waktu, Nabi sholat. Ya, karena puasa itu dulunya sudah ada, sholat dulunya sudah ada, cuma tidak ditentukan Ramadannya, belum diwajibkan Ramadan secara pasti. Sebelumnya sudah ada yang namanya puasa. Tapi puasa dulu beda dengan puasa setelah perintah ini, setelah ayat 184 atau 85. Dulu puasanya itu Pak, puasa kalau maghrib makan, habis makan nggak boleh makan lagi. Kalau sudah tidur, misalkan habis maghrib makan, habis makan tidur sebentar, nggak boleh makan lagi. Jadi kalau habis maghrib waktunya adzan tidur, nggak makan, dia sudah nggak boleh makan. Sampai kapan? Sampai berikutnya. Pokok ukurannya tidur. Jadi kalau malam itu sudah tidur, nggak boleh makan. Makanya ada kasus Pak ya. Ada seorang sahabat, dia pekerja keras, kemudian ketika waktunya maghrib nggak sempat makan, keturun bangun tidur, nggak boleh makan, akhirnya puasa sampai 2 hari. Hari kedua siang hari waktu kerja geblak. Kenapa geblak? Nggak kuat. Akhirnya apa? Diturunkan surat Al-Baqarah ayat 187. Uhilla lakum lailatas syamir rafathu ila nisaikum, sampai kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Jadi dulu itu ukurannya pokoknya sudah tidur nggak boleh makan sebelum ayat ini. Yang kedua, dulu itu Ramadan siang atau malam nggak boleh kumpul suami istri, nggak boleh kumpul suami istri. Jadi kalau mau kumpul nunggu mari rioyo, nunggu mari rioyo. Sehingga ada mitos dulu kalau menjelang Ramadan ojo pernikahan. Mitos itu sampai sekarang Pak, menikahlah setelah bulan Ramadan. Kenapa? Karena dulu-dulunya memang siang malam Ramadan, siang dan malamnya Ramadan tidak boleh hubungan suami istri. Suami istri Pak, apalagi bukan suaminya. Suami istri nggak boleh. Nah itu. Jadi kalau ditanya apakah sudah ada, cuma modelnya berbeda. Salah satunya itu setelah tidur nggak boleh makan. Kalau sekarang tidur makan, apa? Termasuk kalau malam tidak boleh kumpul suami istri. Sekarang bebas dan seterusnya. Kata ya? Ada lagi? Tak ada. Baik, kalau ada kita akhiri dengan pembacaan surat Al-Asr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.